kelas 8 SMP Negeri 2 Semarang. Pada kesempatan ini Ibu akan membahas latihan soal penilaian akhir semester. Mari kita mulai anak-anak dari nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Seorang anak yang menarik kertas dengan tiba-tiba sehingga koin akan jatuh ke dalam botol. Ya, gambar tersebut merupakan penerapan dari hukum Newton pertama, yaitu tentang kelembaman. Nomor 2, pada saat membuka sumbat tutup pada mulut botol yang berisi air bersoda, maka botol akan sedikit terdorong ke arah belakang. Berarti di sini ada aksi dan reaksi. Nah, aksi dan reaksi itu merupakan penerapan dari hukum Newton yang ketiga. Nomor 3, prinsip kerja pesawat sederhana pada saat otak betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Berarti ini merupakan penerapan tuas jenis yang ketiga, anak-anak. Karena titik tumpunya kalau jenis 1 itu titik tumpu yang di tengah, tuas jenis 2 itu beban yang di tengah, yang ketiga itu kuasa yang di tengah. Nomor 4. Berdasarkan gambar berikut ini, maka yang termasuk bidang miring adalah di sini sekprot dan pisau, sehingga jawabannya 1 dan 2. Nomor 5. Perhatikan beberapa kalimat berikut ini. 1. Surya mendorong meja dengan gaya 40 Newton sehingga bergeser sejauh 50 cm. 2. Sebuah mobil menabrak tiang listrik sehingga tiang tersebut miring. 3. Seekor kuda menarik delman dengan gaya 200 Newton sehingga delman bergerak sejauh 2 km. 4. Seorang anak yang sedang duduk di kursi mengerjakan PR yang menunjukkan adanya usaha. Nah, anak-anak, usaha itu harus ada gaya dan perpindahan atau gaya dan jarak. Nah, yang pernyataan berikut ini yang menunjukkan gaya dan jarak adalah nomor 1 karena ada gaya dan jarak, ya, dan nomor 3. Jadi nomor 1 dan nomor 3, sehingga jawabannya B. Nomor 2 ini bukan, karena hanya menabrak, ya, tidak ada istilah gaya, tiangnya miring, tidak ada perpindahan yang ditunjukkan pada mobil. Kemudian anak duduk itu tidak ada perpindahan sehingga bukan merupakan usaha. Ini usaha tapi dalam bidang ekonomi atau bahasa. Kita berusaha untuk pinter, ya, ini bukan usaha dalam IPA. Nomor 6. Kirman mendorong sebuah gerobak pasir dengan gaya 500 Newton sehingga gerobak berpindah sejauh 12 meter. Nah, kalian lihat, berarti di sini ada F sama dengan 500 Newton dan ada S atau space atau perpindahan sejauh 12 meter. Nah, rumusnya W sama dengan F kali S, berarti sama dengan 500 kali 12. Nah, satuannya sudah setara semua anak-anak, berarti tinggal dijawab. Jawabannya adalah 6.000 Joule. Ya, berarti jawabannya A. Ini jawabannya A. Nomor 7. Sebuah balok didorong dengan gaya sebagai berikut. Berdasarkan gambar tersebut, maka percepatan yang dihasilkan adalah, nah, percepatan itu untuk hukum Newton yang kedua itu sama dengan F per M. F-nya merupakan resultan gaya, berarti 40, ini saya kurung dulu, 40 dikurangi 12, ya, per masanya 7, berarti sama dengan 28 per 7, berarti sama dengan 4 meter
per sekon kuadrat. Sehingga jawabannya A ya anak-anak. Ini jawabannya A ya. Nomor 8, berdasarkan gambar berikut ini, maka gambar yang menghasilkan percepatan terbesar. Kita lihat saja, untuk jawaban A berarti berapa itu? Berarti 15 tambah 8, 23 ya, dikurangi 10. Berarti kemudian gambar B 5 ditambah 2 dikurangi 3. Berarti 7 kurangi 3, 4. Kemudian jawaban C 8 tambah 10 dikurangi 5. Berarti sama dengan 18 dikurangi 5. Sama dengan 13. Kemudian gambar D 8 ditambah 4 dikurangi 5. Berarti sama dengan 12 dikurangi 5. 12 kurangi 5, 7. Nah, dari data ini kita tahu berarti jawaban yang betul adalah A dan C sama ya anak-anak. Karena A ini 23 kurangi 10, 13. Terus yang ini 18 kurangi 5, juga 13. Sehingga jawabannya ada 2 ini anak-anak, A dan C. Nomor 9. Sebuah bis melaju di tikungan dengan kecepatan sedang, tiba-tiba belok ke kiri. Pada saat berbelok, maka penumpang yang ada di dalam bus akan terdorong ke arah kanan. Nah, hal ini menunjukkan peristiwa inersia atau kelembaman, karena ada gaya untuk berusaha mempertahankan kedudukan semula. Sama seperti saat kita duduk, tiba-tiba direm, penumpang akan terdorong ke depan. Nomor 10. Manakah gambar berikut ini yang menunjukkan tentang kegiatan yang dapat mengurangi gaya gesek? Kalau mengurangi berarti menjadi lebih lancar. Nah, gambar 1 betul memberi oli. Gambar 2 ini direm. Kalau direm kan malah menambah gaya gesek anak-anak. Berarti nomor 2 salah. Bantalan udara atau ini contoh gambar hovercraft. Ini bantalan udara mengurangi gesekan sehingga mobil bisa bergerak ke depan lebih mudah. Ini juga memberi oli sehingga jawabannya 1, 3, dan 4. Nomor 11. Keuntungan mekanik yang dialami sistem berikut ini. Anak-anak, yang dimaksud dengan keuntungan mekanik adalah perbandingan antara panjang tuas, berarti ini 2 meter, dengan ketinggian. Nah, ketinggiannya 80 cm atau 0,8 meter. Berarti keuntungan mekaniknya sama dengan 2 meter dibagi 0,8. Apa saya menuliskan 0,8? Karena satuannya harus sama anak-anak. Kalau ini meter, ini juga harus meter. Berarti 20 dibagi 8. 10 bagi 4. Berarti 2,5 keuntungan mekaniknya. Nomor 12. Ani dan Bim Bim bermain jungkat-jungkit dengan papan sepanjang 2 meter dan titik tumpu di tengah. Ternyata posisi mereka tidak seimbang apabila keduanya duduk pada kedua ujung papan. Ya. Apabila Badu maju 40 cm, maka posisi jungkat-jungkit akan seimbang. Berarti kalau dia maju, kalau ini maju 40 cm, berarti ini jaraknya 60 cm, Bapak Ibu. Ya. Berarti ini 60 cm. Kemudian ini 100 cm. Ya. Berarti L lengan panjang lengan A ya kali massa A itu
harus sama dengan panjang lengan B kali massa B. Itu ya anak-anak. Berarti 100 kali massa Ani 60 dengan lengan beban B 60 kali kita belum tahu ya. Berarti massa Bim-Bim adalah 6000 bagi 60. Berarti sama dengan 100. Anak-anak jawabannya berarti C. Ya, berarti jawabannya C. Nomor 13. Ya, anak-anak. Nomor 13. Berdasarkan data pada tabel tersebut, maka percepatan benda adalah, nah kalian lihat ada gambar, untuk menghitung percepatan itu adalah banyaknya perubahan kecepatan setiap sekon. Nah ini setiap 1 sekon tambahnya 4, tambahnya 4, tambahnya 4, tambahnya 4, sehingga percepatannya adalah 4. Nomor 14. Seekor kuda berlari dengan kecepatan konstan, membawa sebuah paket di punggungnya. Secara tiba-tiba, kambing tersebut berhenti sehingga terlempar ke depan. Seekor ikan berenang di dalam air dengan cara menggerakkan siripnya ke belakang. Seekor elang terbang bebas di udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke bawah. Kecepatan udara yang lebih cepat di bagian atas menyebabkan elang bisa terangkat. 4. Seorang joki kuda mengikuti kompetisi final. Di menit terakhir kuda berhenti tiba-tiba sehingga joki terpental ke depan. Nah, pertanyaannya adalah hukum Newton 3. Nah, peristiwa yang menunjukkan hukum Newton ketiga itu nomor 2 dan 3, anak. Ada aksi dan reaksi. Kalau yang nomor 1, ya, ini hukum Newton pertama, karena ini merupakan kelembaman. Jadi kalau kudanya, kambingnya berhenti, dia terlempar ke depan. Ini kelembaman. Kemudian ini nomor 4, ini juga hukum Newton yang pertama. Nah, sehingga jawabannya adalah 2 dan 3 atau C ya. Nomor 15. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan seperti pada gambar grafik. Yang ditanyakan mobil yang mengalami perlambatan. Nah, yang perlambatan berarti grafiknya ini harus turun. Kecepatannya atau V itu harus turun. Nah, AB ini naik, BC tetap, CD turun. Berarti jawabannya C. Nomor 16. Berdasarkan grafik tersebut, manakah berikut yang menunjukkan lintasan gerak mobil balap yang terekam pada grafik tersebut? Ini adalah grafik kecepatan. Ini adalah grafik lintasan. Ya, anak-anak. Jika kecepatannya tetap, maka lintasannya datar. Jika kecepatannya turun, maka lintasannya harus naik. Jadi berlawanan. Sehingga gambar A, C, ya itu salah. Nah, sekarang kita lihat dia kecepatannya turun 3 kali. Berarti logikanya lintasannya naik juga 3 kali. Sehingga jawabannya B. Itu ya, anak-anak. Nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Pada data gambar tersebut, jika benda mempunyai massa 2 kg, maka percepatan yang timbul adalah, nah, yang ditanyakan percepatan, ya, anak. Percepatan itu A, ya, sama dengan F. F-nya ada 2. 200 dikurangi 200. Ya, dibagi massa, massanya 2. Berarti 0 dibagi 2. 0 dibagi 2 ya tetap 0. Sehingga jawabannya A. Itu ya anak-anak. Nomor 18. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, maka keuntungan mekanik masing-masing katrol adalah berapa? Nah, kalian lihat
A adalah katrol tetap. Pada katrol tetap, keuntungan mekanisnya 1. Berarti ini bisa, ini bisa. B, katrol bergerak. Katrol bergerak, keuntungan mekaniknya 2. Nah, gambarnya sudah jelas. Ya, karena ada 2 lengan yang bergerak. Nomor 3, keuntungan mekaniknya. Ya, ini keuntungan mekaniknya 2. Ya, berarti ini yang betul ya, jelas ya. Kalau ini keuntungan mekaniknya 1, 2, 3, 4. Itu ya anak-anak. Nomor 19. Perhatikan gambar Ani dan Budi yang sedang bermain jungkat-jungkit berikut ini. Ani mempunyai massa 40 kg, adiknya 8 kg, sedangkan Budi 60 kg. Nah, agar mereka bermain dengan nyaman, maka posisi harus seimbang. Ani dan adiknya duduk di ujung jungkat-jungkit 1 meter dari titik tumpu. Maka posisi Budi harus ada di mana, anak-anak? Nah, ini ya, kita lihat. Berarti ini titik tumpunya di tengah, ya, anak-anak. 1 meter Ani. Berarti Ani itu berdua dengan adiknya. Berarti Ani itu 40 ditambah dengan adiknya 8 kg. Ya, kali 1. Ya. Sama dengan, nah, Budi itu 60. Kita belum tahu jaraknya. Berarti panjang penampang Budi. Berarti 48 sama dengan 60 kali sehingga panjang lengannya Budi adalah 48 dibagi 60. Berapa anak-anak? Dibagi 8, dibagi 6 semua. Berarti 8/10 atau 0,8 meter. 0,8 meter berarti 80 cm. Ya. Berikut ini nomor 20, gambaran skematis tangga yang ada di rumah Dayu. Keuntungan mekanis seperti tadi anak-anak, keuntungan mekanis adalah panjang, kemiringan dibagi tinggi. Berarti keuntungan mekanisnya 2. Itu ya. Nomor 21. Sebuah benda yang masanya 1 kg jatuh bebas dari ketinggian awal. Nah, yang ditanyakan energi kinetik di titik A dan B. Ya, kalau ada benda yang jatuh, berarti energi kinetiknya di A itu sama dengan 0. Kenapa 0 anak-anak? Karena di titik A itu benda belum bergerak. Gitu ya, berarti jawabannya kalau enggak A ya B. Nah, sekarang kita lihat di titik B. Titik B itu ketinggiannya adalah 10 meter. Nah, pada ketinggian 10 meter, kita hanya bisa menghitung energi potensial. Energi potensial M kali G kali H. Sama dengan massanya 1 kali 10, ketinggiannya 10, berarti 100 energi potensialnya. Nah, sekarang kita lihat energi kinetik di tanah. Ya, energi kinetik. Energi kinetik di tanah, maaf. Energi potensial maksimum. Tinggi maksimumnya kan 25 meter. Berarti 1 kali 10 kali 25. Berarti sama dengan 250 Joule. Nah, kita lihat anak-anak. Energi potensial di B 100. Energi potensial maksimum 250. Nah, di B berarti 250 sama dengan energi kinetiknya ditambah energi potensialnya. Sehingga 250 sama dengan energi kinetiknya kita belum tahu, ditambah energi potensialnya 100.
sehingga energi kinetiknya adalah 250 dikurangi 100. Berarti berapa anak-anak hasilnya? Hasilnya 150 Joule. Gitu ya. Berarti jawaban yang betul energi kinetik di A 0, di B 150 Joule. Nomor 22. Benda pertama memiliki massa M dan kecepatan V. Benda kedua memiliki massa 3 kali dan kecepatan 2 kali. Perbandingan energi kinetiknya adalah energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat anak-anak, setengah mv kuadrat. Jika massanya 3 kali, berarti energi kinetik yang berikutnya adalah sama dengan setengah kali M-nya 3 kali kali dalam kurung 2V ya. 2V-nya ini di kuadrat ya. Berarti ada berapa ini? 3 kali 4, 12. Berarti 1:12 gitu ya anak-anak. Ya, berarti 1:12. Nomor 23. Anak-anak, pada nomor 23 ini adalah percobaan untuk membuktikan adanya amilum pada proses fotosintesis. Ya. Pernyataan dalam tabel yang sesuai dengan langkah-langkah dari eksperimen. Ya, dari eksperimen kalian lihat nomor 1. Nah, ini saya ginikan dulu. Nomor 1 ini yang ditanyakan langkah 2, 3, dan 4 anak-anak. Langkah 2 ini air panas. Air panas itu tujuannya untuk mematikan sel daun. Berarti kalau enggak AB. Kemudian langkah 3 itu memasukkan daun ke dalam alkohol panas. Ya, jika daun dimasukkan ke dalam alkohol panas, maka tujuannya adalah untuk melarutkan klorofil. Berarti jawaban yang betul adalah B. Itu ya. Nomor 24. Organ tumbuhan yang dimiliki oleh tanaman dikotil. Nah, dikotil berarti yang berbiji 2 ya. Di 2 ya. Dikotil itu nomor 1. Akarnya tunggang, betul. Daunnya menyirip, betul ya. Ini menjari juga bisa, betul ya. Berarti 1, 3, 4 ini monokotil ya. 2, 4, 5 juga monokotil. Tapi 6 ini 2. Ini kurang ke kiri anak-anak. Nah, ini harus saya geser dulu. Tuh ya. Berarti ini 5, 6, 7. Berarti yang betul adalah A. 1, 3, 4, 7. Nomor 25. Pada penampang membujur akar, tanpa adanya jaringan meristem apikal. Meristem apikal yang berfungsi. Nah, meristem apikal itu untuk membuat akar tumbuh memanjang. Jawaban yang betul adalah B ya, anak-anak. Kalau yang melindungi ujung akar itu tudung akar. Itu ya. Nomor 26. Di sini ada gambar. Ya, ada gambar. Bagian yang ditunjukkan dengan nomor dan fungsi yang sesuai. Nah, jawaban yang betul adalah D anak-anak. D itu nomor 5. Ini menunjukkan adanya stomata. Stomata atau mulut daun. Nah, stomata ini adalah, ini stomata. Memang untuk jalan keluarnya masuk udara. Nah, sedangkan nomor 1 ini harusnya adalah epidermis. Ya. Jadi bukan tempat berlangsungnya fotosintesis.
Jadi salah. Epidermis itu hanya pelindung yang betul. Jadi ini harusnya bukan fotosintetis, tapi merupakan pelindung. Ya. Kemudian nomor 2 itu adalah palisade. Ya. Nah, palisade itu fungsinya justru untuk fotosintesis. Ya, anak-anak. Ya. Kemudian nomor 3 itu merupakan pembuluh angkut. Nah, nomor 3 ini merupakan pembuluh angkut. Nah, pembuluh angkut. Ya, berarti salah ya nomor 3. Jawabannya adalah D. Nomor 27. Jaringan berikut termasuk jaringan dewasa atau permanen ya, pada tumbuhan. Nah, jaringan permanen pada tumbuhan yang betul hanya D. Ya. Maaf anak-anak. C, yaitu penguat, pengangkut, dan pelindung. Nah, kesalahan A adalah pada meristem primer. Ini bukan jaringan dewasa ini, tapi saat masih muda. Ya, primer. Kalau dewasa itu sudah sekunder. Kemudian yang B salahnya di epitel. Ya, epitel itu salah. Ya. Terus yang D kesalahannya di meristem sekunder. Ya. Itu adanya di pertumbuhan awal. Nomor 28, pasangan yang benar nama dan fungsi enzim yang dihasilkan S. S di sini adalah pankreas. Pankreas itu menghasilkan lipase. Ya. Jadi pankreas menghasilkan lipase. Nomor 29, Adelia berprofesi sebagai penari. Hanya mengonsumsi sayuran hijau dan buah. Kebiasaan ini tidak bagus anak-anak karena Adelia ini butuh untuk bergerak aktif. Jika bergerak aktif, maka kita membutuhkan karbohidrat atau nasi sebagai penghasil energi. Ya, sedangkan sayur dan buah itu hanya untuk meningkatkan ketahanan tubuh, bukan untuk menghasilkan energi, sehingga energinya kurang maksimal. Nomor berikutnya 30, proses pencernaan amilum berlangsung pada organ berikut ini, yaitu rongga mulut dan lambung. Ya, jawabannya kalau rongga mulut itu secara mekanik, kalau lambung juga secara mekanik, tapi penyerapannya lebih tepat, yang paling tepat adalah D anak-anak. Ya, awas jangan sampai tertipu. Ini betul, A betul, tapi D ini lebih tepat. Ya, memang makanan itu masuk lambung, tetapi dia tidak dicerna secara kimia, hanya secara peristaltik. Gitu ya anak-anak. Jadi jawaban yang paling tepat D. Nomor 31. Bahan yang makanan yang sesuai dengan hasil uji makanan. Ya. Kalian pelajari bahwa biuret itu untuk uji protein, glukol untuk uji karbohidrat, kemudian iodium untuk uji glukosa anak-anak. Ya. Nah, demikian juga dengan Fehling. Fehling ini setara dengan Benedict. Nah, nanti kalian bisa melihat di buku ya. Nah, jawaban yang paling betul adalah ya, kita lihat dulu A. Q adalah roti. Ya, betul. Ya. S adalah sirup. Nah, S adalah sirup. Nah, yang Q adalah roti ini salah anak-anak. Ya, harusnya warnanya kalau roti itu sebentar, hasil makanan
Maaf, ini harusnya bukan biru ya. Ya, G itu harusnya bukan itu. Yang betul es, sirup, benar untuk gula ya. Ini juga bisa sama dengan Benedict ya. Yang paling tepat adalah C, anak-anak. Jawaban yang paling tepat. P itu protein, betul. Kemudian G adalah semangka. Jadi G itu gula ya. Nomor 32 ya. Nomor 32 saya screenshot dulu. Nah, Parto dalam masa pertumbuhan. Dia giat menghadapi lomba karate. Menu apa yang sebaiknya dipilih oleh Parto dari menu berikut ini? Nah, kalian lihat komposisi A. Ya, 1 nasi, 2 buah dan sayur, 3 susu, ya. 3 itu ikan, 4 susu. Tiwas wedi Mbak. Tiwas wedi Mbak. Jawabannya A, anak-anak. Ya. Kalau B itu kesalahannya di sini. 2 dan 5 ini double. Ya, salah satu sudah cukup, tapi dia tidak ada nomor 4-nya, kurang seimbang. Ya. Kemudian nomor 3 dan 6 ini juga double. Kesalahannya di situ ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A. 1, 2, 3, 4. Itu 4 sehat, 5 sempurna. Nomor 33 yang ditanyakan, sesuai dengan zat aditif. Ya. A ini asam benzoat adalah pengawet, betul. Lecitin adalah pemanis, salah. Lecitin itu adalah pengemulsi. Pengemulsi adalah zat yang bertujuan untuk mempermudah tercampurnya 2 zat yang berbeda. Contoh pengemulsi itu gini anak-anak. Kalau kalian membuat susu coklat atau susu kopi, kemudian setelah diaduk tidak ada endapan kopinya atau coklatnya, berarti banyak emulsifiernya atau lecitinnya. Tapi kalau masih ada endapan, berarti hanya mengandung emulsifier sedikit atau pengemulsi. Itu kesalahannya di sini. Jadi lecitin itu emulsi, ya, bukan pemanis. Yang B itu betul semua ini. Tartrazin itu adalah pengawet, pewarna, maaf. Natrium benzoat adalah pengawet. Jadi betul semua. C. Aspartam, pemanis. Betul, aspartam adalah pengganti gula. Tapi sunset yellow ini bukan pengental. Sunset yellow, ada kata yellow. Dia pewarna. Kemudian D. Esen. Esen itu pemberi aroma, betul. Asam askorbat itu bukan pengemulsi. Asam askorbat adalah pengawet. Gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa menghafalkan konsep-konsep itu. Nomor 34. Narkota golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi sebagai penyebab ketergantungan. Salah satu contoh jenis ini untuk narkotika jenis 1 itu yang langsung produk primer anak-anak. Ya, narkotika jenis 1 kalian nanti bisa baca di buku, terdiri dari opium, ganja, kokain, heroin. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Itu ya. Nomor 35. Para pedagang makanan menambahkan zat adiktif ke dalam bahan makanan yang berupa buah stroberi. Nah, kalau kita mau membuat makanan dari stroberi biasanya diberi perisa anak-anak biar baunya stroberi lebih kuat.
Nah, berarti tujuannya adalah untuk memberikan aroma pada makanan. Nomor 36. Untuk meningkatkan semangat beraktivitas dan motivasi belajar, seorang ibu memberikan zat yang bersifat stimulan. Kalian lihat A, B, C. Tidak mungkin seorang ibu memberikan nikotin, alkohol, atau kokain pada anak ya. Kalau belajar biar melek ya kafein. Kafein ini terdapat pada kopi. Ya, biar tidak ngantuk ya. Tapi tidak boleh banyak-banyak anak-anak, hanya secukupnya ya. Nomor 37 ya. Dampak penggunaan psikotropika dalam jangka panjang ya. A, penyakit jantung, stroke. Nah, stroke ini bukan dampak psikotropika ya. Kemudian berarti A salah. B, susah tidur, rasa riang, meningkatnya rasa akrab. Ini juga salah anak-anak. Ya. Harusnya malah mengurangi rasa akrab, dia biasanya penyendiri. Terus C, suka tidur, rasa murung, hilangnya rasa sakit, rasa percaya diri meningkat. Salah. Rasa percaya dirinya nanti dampak jangka panjangnya justru akan hilang. Rasa percaya dirinya meningkat itu hanya sesaat, tapi habis itu drop anak-anak. Ya. D, hilangnya rasa kantuk dan lelah, hilangnya rasa sakit, serta penyakit jantung. Nah, inilah yang betul. Nah, dalam hal ini berarti penggunaan psikotropika itu sebagai stimulan. Itu ya anak-anak. Nah, berikutnya contoh soal IC. Ini nanti kalian ditanya juga, ada 2 soal IC. Ya, seandainya ditanya soal seperti itu, ada grafik menggambarkan mobil bergerak lurus berubah beraturan. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh selama 4 sekon. Ya. Nah, kalian lihat anak-anak, V0 atau V mula-mula, saya tulis V0 itu 8. Ya. Kemudian VT sama dengan 0. Kecepatannya 0. Ya. T-nya berapa itu? T-nya 4. Nah, jarak itu bisa dihitung dari luas segitiga anak-anak. Berarti setengah kali alas 4 kali tinggi 8. Berarti setengah kali 4 kali 8 berapa? Setengahnya 32. Berarti 16 meter. Jawabannya begitu anak-anak. Kalau tidak, kalian bisa juga dibuat dari awal ya, kemudian dalam waktu 4 berapa kecepatannya, terus nanti dirata-rata bisa ya. Nah, ini lanjut nomor berikut. Sebuah balok dengan massa M berada pada bidang datar. Balok ditarik dengan gaya 30 Newton ke kanan. Jika balok berpindah sejauh 50 cm, berapa usaha yang dilakukan? W sama dengan F kali S. F-nya berapa anak-anak? F-nya 30 Newton kali S-nya 0,5. Ya, karena harus dalam meter anak-anak. Berarti hasilnya 15 Joule. Itu ya. Nomor 3. Jelaskan perbedaan pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Pencernaan kimiawi itu melibatkan zat kimia anak-anak, sehingga dia tidak dapat secara mekanik ya. Kalau mekanik itu hanya butuh gerak. Nah, gerak itu berarti hanya ada di mulut ya. Jadi pencernakannya karena gerak, kemudian gerakan lambung itu juga merupakan pencernaan mekanik. Sedangkan kimiawi adalah petialin yang ada di dalam air liur yang bereaksi. Kemudian di dalam lambung ada asam lambung atau HCl dan pemberian amilase, tripsin, lipase dari hati, empedu, dan pankreas.
Kemudian nomor 4, ini tahun ini tidak masuk anak-anak, tidak masuk tes. Nomor 4, upaya menghindarkan diri dari peredaran dan penggunaan narkoba. Ibu kira kalian bisa ya menghindarkan diri, otomatis ada tindak pergaulan, dari pergaulan sikap kita bagaimana menjauhi narkoba, otomatis memutus rantai. Ya, jangan mau mencoba-coba, jangan mau dirayu dengan cara apapun. Jangan pernah melakukan apapun yang bisa menjerumuskan kalian ke dalam narkoba. Karena narkoba itu ngeri efeknya dan tidak bisa disembuhkan seumur hidup. Ya. Ini saya serahkan ke kalian untuk penggunaan karena saya yakin kalian bisa semua. Nomor 6. Mana gambar berikut ini yang termasuk tuas jenis 1, 2, dan 3? Lihat titik tumpunya anak-anak. Kalau titik tumpu di tengah jenis 1. Ya, ini yang di tengah kuasa, berarti 3. Ini yang di tengah titik tumpu, berarti 1. Ini yang di tengah beban, berarti 2. Jenis 2. Ini yang di tengah beban. Ya, berarti jenis 2. Ini yang di tengah juga beban, jenis 2. Ini yang di tengah adalah kuasa, ya, berarti tipe 3. Ini yang di tengah beban, ya, berarti tipe 2. Nomor 7. 4 balok berbeda massa diberi gaya sesuai gambar berikut. Ya, mana yang paling besar sampai paling kecil? Nah, dihitung saja gaya dari gaya itu. Ya, percepatan yang paling besar berarti yang A itu 10 dibagi 4, 2,5. Yang B 12 dibagi 6 sama dengan 2. Yang C 16 dibagi 10 sama dengan 1,6. Yang D 24 dibagi 8 sama. Tinggal diurutkan. Berarti yang paling besar D, kemudian B, kemudian A, jadi D, A, B, C. Nah, begitulah anak-anak untuk latihan soal PAS pada tahun ini. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Jangan lupa kalian perkaya dengan membaca dan latihan soal dari buku. Terima kasih atas perhatiannya.